Hello people, hi guys, welcome back to Jero Story Podcast. So hari ini gue lagi sama Reja Dwi, sahabat gue dari SMP. Jadi kita lagi makan apa aja? Apa ya nih? Salted egg spicy by Irwin. What is that? Irwin's. Oh ya, jadi kita berdua lagi ada di mana aja? Lagi ada di Lion Peak Hotel Bugis, Singapore. So, jadi hari ini Reja mau cerita tentang kisah horor yang nggak pernah dia ceritain before. Jadi sambil kita makan sih chill. Yuk, Ja, start it. Jadi mungkin yang gue ceritain itu ini mungkin lu udah pada tahu kali ya kalau namanya sleep paralysis atau rep-repan gitu kan. Ketindihan. Yep. Gue dulu pernah ngalamin itu sekitar 2 tahun atau setahun yang lalu, gue lupa. Tapi intinya itu adalah yang gue rasain tuh sebenarnya gue udah lama sih nggak pernah ngerasain yang rep-repan gitu atau ketindihan. Terus Tunggu, itu lu ketindihan di mana? ketindihannya itu di rumah gue, di rumah gue yang sekarang, di kamar. Terus kejadiannya lumayan. Jadi awalnya gini, gue tidur malam-malam tuh tiba-tiba kayak jam 2 pagi atau jam 1 pagi. Kenapa gue tahu itu jam 2 atau jam 1 pagi? Karena gue masih dengar suara adek gue masih main TikTok. Jadi dia masih scroll TikTok di luar, jadi masih di ada ruang tamu. Suaranya, jadi masih ada suaranya kencang ganti-ganti gitu. Terus jam berapa soal? entah jam 1 atau jam 2 Malam. iya. Terus adek gue terus gue pas itu tuh kayak kedengeran suara angin dari kaki ke kepala. Kaki lo? Iya, jadi tidurnya gue tengkurap madep kanan, miring ngadep kanan. Terus tiba-tiba kayak ada suara angin kencang dari kaki, dari bawah kaki ke kepala. Wush, kayak gitu. Terus habis dari situ gue nggak bisa bergerak tuh, bangun-bangun. Bangun-bangun mata gue melek. Terus tapi gue nggak bisa gerakin badan gue sendiri. Pas gue melek itu tuh kan madep kanan ya. Yang gue lihat ada putih. Serius? Iya. Anjir. Kayak kain gitu, putih. Kenapa gue tahu itu kayak kain putih? Karena kamar gue waktu itu tidurnya gelap kan. Terus ada cahaya masuk dari luar lah. Dan itu kayak kelihatan gitu bentuknya kain putih gitu. Jadi dari kasur gue madep ke kanan terus melek, kaget gue tiba-tiba ada sosok putih gitu. Dan rambutnya panjang hitam. Dan gue Rambutnya semana? Rambutnya pokoknya sampai dari dada tuh sampai ke pinggang apa perut gitu. Jadi gue tahu itu rambut kan. Terus Dia ngadep mana? ngadep gue. Lu liat mukanya dong? Gue nggak liat mukanya. Karena kan itu setengah badan kan. Jadi gue ngeliat karena miring itu jadi setengah badan. Gue lihat. Jadi yang gue cuman lihat itu pandangan gue cuman dari dada sampai ke bawah. Gue nggak bisa lihat sampai ke atas. Kalau ke atas kan gue harus nongak gitu kan. Terus habis itu ya udah di situ gue nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak sama sekali, tapi lu menyaksikan itu? Menyaksikan itu, tapi gue merem, akhirnya gue baca doa. Lama gitu. Di situ gue lu mencoba teriak gitu nggak? Tapi suara lu nggak keluar. Terus udah situ gue doa, baca semua surat-surat yang gue inget dah. Yang lu lihat detailnya rambutnya sepinggang gitu, terus kayak gimana? Lurus, gimbal atau gimana? Lurus, panjang. Kayak ya Mbak Kunti lah ya. Sosok Mbak Kunti kayak gimana sih? Iya anjir, serem dah. Terus? Ya udah, habis itu gue kayak ketiduran. Terus gara-gara baca terus gue ketiduran. Terus akhirnya gue bisa bergerak kan. Ya udah gue
madep balik lagi aja, madep balik kiri gitu. Terus ketika lu sadar bangun nih, terus kayak anjir tadi gue mimpi apaan gitu. Ya anjir gue lihat apaan gitu atau gimana, atau lu lupa gitu. Pas Nah, itu, udah berapa menit baru kayak anjir tadi gue lihat sesuatu gitu. nah itu belum selesai rep-repan gue ternyata. Serius lo? Serius. Anjir. Jadi kayak tidur kan cuma sebentar lagi. Posisi gue saat itu lagi telentang. Pas lagi telentang, kejadian lagi tuh suara angin kencang, wush gitu kan. Tapi lu sadar? Kedengeran. Sadar. Terus melek dong gara-gara angin kencang itu. Apaan sih nih, gue pikir kayak kipas angin kegedean atau dari jendela kamar gue kebuka gitu. Makanya gue melek. Pas gue melek kaget lagi gue. Karena posisi gue telentang, pas gue melek adalah gue ngeliat kaki. Hah? Kaki ngangkangin gue lagi tidur. Hah? Kaki ngangkang? Iya, jadi itu badannya gede, iya. Hah? Iya, jadi gue di tengah-tengah dua kaki itu. Oh jadi kayak kaki itu tuh duduk Enggak, di atas lo? jadi itu orang gede, bayangan gede, terus gue kayak dikangkangin gitu. Jadi lu dikangkangin atau lu didudukin? Enggak, jadi itu kayak orang itu tuh berdiri di atas gue. Oh, gitu dia berdiri gitu? Berdiri, jadi kakinya di samping kanan gue, kaki kiri di samping kanan gue, kaki kanan di samping kiri gue. Kalau dari dia ngadep sana, berarti dia ngadep ke gue. ngadep ke lo. Terus? Tapi gue nggak lihat muka dia, yang gue lihat kakinya, kaki sampai dada, karena dia nembus palanya. nembus tembok. Nembus tembok, jadi yang gue lihat cuma segini. Dia pakai celana. Pokoknya gue nggak ngeliat pakai celana apa enggak, soalnya bayangannya hitam. Bayangan hitam gelap. Kenapa gue tahu itu kaki ya? Ya dari bayangan kelihatan sih. Itu kaki. Bentuk kakinya kayak gini. Gue nggak tahu bentuk kakinya kayak gimana, tapi intinya gelap, cuman nggak sampai berwujud kayak berbulu gitu, enggak. Cuman emang benar-benar gelap aja. Wujudnya bayangan hitam. Terus abis itu, berarti ini sosoknya beda lagi dong? Sosoknya beda lagi, tapi di hari yang sama. Di hari yang sama, di waktu yang sama, cuma Kayak jeda sebentar. Beda beberapa jam, gue nggak tahu itu jam berapa. Terus ya udah bangun-bangun, kaget gue. Apaan ya itu malam pagi? Apa gue ngimpi apa gimana gitu? Tapi kan kalau secara analogis atau secara saintifik itu ada penjelasannya ya. Tapi ya percaya nggak percaya sih. Gitu. Itu terus ada lagi pernah juga gue kejadian, ini simpel sih ceritanya. Jadi kadang kan gue suka telat ya kalau di rumah. Gue dibangunin, tapi dibangunin sama jin. Hah? Dibangunin gimana aja? Dipanggil nama lo? Jadi gue lagi tidur, madep kiri. Oh madep kiri. Lagi madep kiri, terus jadi kuping kanan gue ada yang bisikin, sholat subuh. Gitu. Anjir? Serius? Serius? Suaranya kakek-kakek nggak? Enggak, suaranya ngebas. Dan gue pikir itu kakak gue, tapi enggak. Kunci kamar gue tuh dikunci maksud gue. Jadi nggak mungkin bisa masuk abang gue. Dan abang gue juga suara nggak ngebas itu gitu. Paling lebih ngebas dari suara lu nih. Iya. Paling kalau nyokap lu ngingetin lu sholat atau kalau lu telat lu ngetok atau gimana manggil doang gitu. Nggak mungkin sampai di telinga lu tiba-tiba sholat subuh gitu. Iya, terus kayak cuman nyokap gue kalau manggil gue kayak Riza sholat gitu, udah gitu doang. Sampai digedor-gedor, paling kalau belum bangun-bangun sampai digedor gitu. Cuma ini satu hari ya ada yang teriak di kuping kanan gue. Apa? Ya itu sholat subuh gitu. Yang abis itu yang gara-gara itu ya udah gue bangun langsung sholat subuh. Tapi lu sadar itu bukan suara dari keluarga lu? Sadar. Itu yang bikin lu kayak udah sholat subuh gitu? Iya. Karena bangun-bangun kaget gitu. Langsung melek abis diteriakin kayak gitu. Ya udah, gue nanya lah, siapa tadi yang bangunin aja? Terus suaranya teriak-teriak di kuping, tapi suara cowok. Rizky ya, Rizky itu abang gue kan. Enggak ada yang bangunin kamu. Kata nyokap lu gitu? Iya. Jin kali gitu. Gitu Padahal rumah lu kan ini, kayaknya nggak angker, nggak itu deh, Jak. Ya nggak sih?
ya kan? Mm-mm. Tapi lu pernah nggak? Mungkin lu lupa gitu. Kan lu sering ke tempat-tempat, kan sering traveling gitu. Pernah nggak sih kayaknya ikut ya atau gimana gitu? Nah itu yang gua nggak tahu sih. Ikut terus lu lupa masuk rumah tuh kayak nggak assalamualaikum gitu. Iya tuh gua sering sih nggak assalamualaikum pas pulang. Jadi mungkin bawaan aja. Iya. Ada yang nebeng. Iya. Gue juga pengen cerita semantai aja, cuma merinding sih. Iya. Gue yang cerita lo aja sih ini saya. Apa yang mau lu sampaikan aja buat orang-orang yang denger podcast kita? Ya kalau kalian punya cerita horor boleh dibagiin. Atau kalau misalkan kalau lu ngalamin yang lu alamin, orang-orang yang denger ini ngalamin yang lu alamin, seharusnya apa yang harus orang-orang itu lakuin? Sebenarnya tergantung orang masing-masing sih dia mau percaya apa enggak. Tapi kalau cerita gue yang tadi yang diteriakin jin berarti ada sisi positifnya, berarti lo harus sholat subuh tepat waktu. Iya benar. Atau emang dia ngingetin juga sih sebenarnya kan untuk sholat subuh bagus. Siapa tahu emang jinnya jin muslim gitu. Iya, cuma memang rada keras aja kan karena teriak ya. Karena lu nya nggak bangun makanya dia teriak. Iya. Udah nih. Begitulah. Begitu cerita Reja Dwi. Thank you udah share cerita horornya yang belum pernah cerita ke gua dan ke teman-teman gua yang lain dan teman-teman kita yang lain juga ya, Ja. Jadi dengan ini jadi teman-teman kita yang lain juga bisa denger cerita kita, cerita lo. So ya, thank you guys. Thank you. Thank you. Yeah, dude.